ke depan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini Pastor Gayus ini berlebihan banget ini. Saya masih belajar Bapak Ibu. Kebetulan saya juga masih melanjutkan kuliah saya di STTI, di doktoral STTI gitu. Bantu doa buat saya. Tahun ini saya mau menyelesaikan kuliah saya supaya segera bisa selesai gitu ya. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Uniknya kenaikan Tuhan ini tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita merayakan gitu ya. Gak ada perintah Tuhan, rayakanlah kenaikan, gak ada beda dengan Natal. Kalau Natal itu memang gereja sudah merayakan dari awal, dari sejarahnya dari awal memang merayakan. Tapi untuk kenaikan gak ada. Dan itu keunikan pertama. Keunikan kedua, kenaikan Tuhan sangat kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa ini akhir-akhir ini. Nah, karena ini adalah sebuah acara kenaikan, kita harus tahu bahwa sebenarnya maknanya itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang gak ngerti. Kenapa sih kita mesti harus merayakan kenaikan? Kan bukannya ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Turunnya Roh Kudus begitu 10 hari setelah ini. Selalu acara kenaikan, ya kenaikan Tuhan Yesus dengan acara turunnya Roh Kudus itu berkaitan. Sebenarnya ada makna apa ini? Nah, hari ini kita pelajari. Karena saya percaya setiap apa yang ditulis di dalam Alkitab, pesannya adalah supaya merubah hidup kita. Katakan amin dulu. Untuk mengubah hidup kita, nggak mungkin itu ditulis di Alkitab dan nggak ada hubungannya dengan kita tidak mengubah hidup kita. Saya percaya bahwa itu mengubah hidup kita. Nah, selalu kalau kita bicara masalah kenaikan Tuhan Yesus, ayat yang diambil selalu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Perhatikan ya, itu selalu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu nyata. Bukan sesuatu yang yang semacam ya hiburan aja enggak. Mari kita lihat ayatnya ya, next. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Selalu kenaikan itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kami melihat dia naik ke surga. Nah, ada satu kata yang luar biasa yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu kata yang saya kasih garis merah. Kata Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Jadi jelas-jelas kata itu merujuk kepada Yesus yang itu, bukan Al-Masih yang lain, bukan pribadi yang lain, ya Yesus inilah itu. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Siapa yang datang kembali? Yesus ini dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasanya di sini Bapak Ibu. Bahwa nanti yang akan datang yang kedua kalinya adalah Yesus yang ini. Bukan Mesias yang lain. Nah, bangsa Israel itu menunggu Mesias yang lain. Dia menunggu Mesias itu datang bukan yang datang yang kedua kali ya, datang. Sampai sekarang mereka menunggu. Mengapa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Sederhana. Karena Yesus yang dimaksud oleh orang Israel itu beda dengan Mesias atau Yesus yang kita pahami. Mengapa? Karena bagi orang Israel, Mesias itu enggak boleh mati. Gitu. Mesias itu harusnya menang. Jadi kematian itu bagi sebuah Mesias itu ya berarti itu bukan Mesias. Padahal di dalam kekristenan, Mesias itu mati dan kemudian kemenangannya kita peringati kebangkitan hari Minggu ya. Setelah itu Yesus naik dan nanti akan ada proses terakhir. Yaitu Yesus turun. Pertanyaannya ngapain Yesus turun lagi? Gitu kan pertanyaannya. Oke, kita pahami bahwa nanti Yesus menyatakan diri adalah Mesias. Biasanya orang hanya memahami sampai titik itu. Nanti Yesus akan datang kembali. Tetapi sebenarnya ada hal yang luar biasa. Yang hari ini mau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu.
Mungkin kita sebagian besar sudah tahu ya, bahwa Yesus datang itu nanti menjemput kita semua. Katakan amin. Mengapa kita dijemput? Karena bumi ini bukan rumah kita. Bapak Ibu semuanya yang saat ini duduk di tempat ini, mau kita percayanya masih separuh, setengah, 10%, sampai yang percayanya itu sudah benar-benar 100%. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bumi ini bukan rumah kita. Maka itulah sebabnya kita nanti akan dijemput oleh Tuhan pulang kembali ke tanah air kita. Biasanya orang kalau di hal seperti ini, ya iyalah Pak, itu kan cuman perkataan biasa yang untuk menghibur orang Kristen. No, enggak Bapak Ibu. Mengapa saya bilang demikian? Karena rumah sejati kita, itu yang Tuhan siapkan sekarang ini adalah rumah yang akan berlangsung selamanya. Mengapa kita di bumi ini umur kita itu pendek? Ada yang umurnya 30 wis mati. Maaf saya pakai bahasa Jawa ngerti semuanya ya. Ya enggak ngerti tanya sebelahnya. Bapak iku ngomong opo gitu ya. Ada yang umur 50 sudah pulang. Ada yang umur sampai 60. Kalau Alkitab berkata 70 ya, 60 70, 70 80 ya. 80 itu lebih dikit. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini sudah mencapai umur 60, 50 ya, berarti sudah mendekati. Sudah diluk maneh. Tapi yang usia muda, ojo kesusu seneng dulu. Mengapa? Karena kenyataannya orang meninggal, orang mati itu tidak harus menunggu umur 60. Ya kan? Kemarin teman saya umur 36 berangkat Bapak Ibu, gara-gara dia naik motor kemudian kecelakaan di Manuan situ. Udah nggak tahu yang penabrak lari karena pagi-pagi gitu ya. Umur 36. Artinya di dunia ini kan ada batasnya. Loh kok bisa? Harusnya kan dunia ini tempat kita. Kalau kita percaya bahwa dunia ini tempat kita, harusnya kita ini tidak boleh ada batasnya di sini. Harusnya hidup selama-lamanya kan. Nah tapi bagi orang yang tidak tahu, dikira kematian itu adalah akhir hidup dunia, di dunia ini selesai. Mboten, tidak. Tidak. Ada kehidupan setelah kematian yang seharusnya itu menjadi fokus hidup kita. Nah masalahnya adalah tidak semua pengajaran mengajarkan bahwa kita nanti tanah air kita itu yang di sono itu. Memang sih kita diajari, dikasih tahu nanti kita masuk surga. Tapi tidak pernah diajarkan sebuah keseriusan untuk benar-benar mengejar kehidupan yang di sono. Justru yang diajarkan justru kehidupan mengejar di sini, bukan? Ya kan? Bahkan kehidupan di sana saya tadi sebelum datang di ibadah ini pagi-pagi saya saat teduh itu di sebuah video di YouTube. Itu saya biasanya ambil dari beberapa hamba Tuhan. Malah dikasih taunya gini, bukan berarti itu salah ya, enggak. Sekali lagi saya bukan nyalahin. Cuman kok fokusnya ternyata hanya seperti itu gitu. Saudara nanti di sorga nanti jalannya terbuat dari emas. Terus kemudian ada batu-batu permata, yaspis, kristofus, gitu batunya, batu giok gitu. Terus kemudian pembicaranya bilang gini, betapa senangnya ya penjual akik di sana gitu. Ya benar juga ya, senang juga kalau orang suka akik cocok di sorga. Lah apakah cuman seperti itu? Kita di sono itu seperti itu. Kalau kehidupan kita di sana itu seperti itu, Bapak Ibu, maka berarti yang kita kejar di dunia ini benar selama ini. Berarti firman Tuhan salah kalau firman Tuhan bilang bahwa kita harus mengejar harta surgawi. Ya kan gitu akhirnya. Nah makanya kenapa selalu di dalam firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus karena betapa pentingnya kehidupan kita nanti setelah kematian. Ini yang mau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Supaya kenaikan Tuhan Yesus ini benar-benar berdampak dalam hidup kita secara jelas gitu. Next. Ya, karena saya nggak bisa ini sendiri Bapak Ibu.
Saya mesti kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Yesus itu pasti datang kembali. Katakan amin. Pasti, kepastiannya itu 100%. Kalau boleh prosentase dikatakan itu 1000%. Ya udah 1000% lah. Karena Yesus itu pasti datang. Kedatangan Tuhan Yesus itu bisa terjadi dua hal. Yang pertama benar-benar Yesus datang secara global gitu ya. Yesus datang beneran. Atau kita yang datang sama Yesus. Selesai, mati gitu. Jadi dua hal ini, makanya pasti kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Banyak orang yang mengerti hal ini tetapi sedikit yang mempersiapkan dirinya secara serius. Sedikit yang mempersiapkan dirinya secara, coba kita lihat, kita aja ya. Kita sendiri aja. Siapa sih yang peduli dengan kehidupan yang akan datang? Enggak ada. Jarang sekali. Padahal sebenarnya kekristenan, Alkitab kita itu mengajarkan hal itu. Saya ngomong seperti ini bukan berarti kehidupan dunia enggak penting loh Bapak Ibu, enggak. Saya cuma mau bilang bahwa kita harus memfokuskan diri juga di dalam kehidupan setelah kematian. Kehidupan di dunia harus kita jalani, harus. Kita jalaninya bukan dengan santai, tapi harus maksimal. Mengapa? Karena ketika kita menjalani kehidupan kita, saudara bekerja, berbisnis, dengan maksimal, ketika saudara diberkati, saudara bisa berguna buat banyak orang. Bisa memberkati orang lain. Bisa. Tetapi fokus kita bukan kehidupan kita di sini. Kenapa? Kalau kehidupan yang menjadi fokus adalah kehidupan kita di sini, maka ketika kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal di dunia ini, apa yang kita lakukan? Gencet orang, nginjek orang gitu ya. Terus kemudian tanpa perasaan bisa merugikan orang. Itu yang kita lakukan. Karena yang kita kejar di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu mengejar kehidupan setelah kematian atau kehidupan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, walaupun istilahnya duit kita diciak orang, kehilangan kita sukacita? Enggak. Karena memang fokus kita bukan di sini. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Ketika kita hidup kita kemudian dibuat orang rugi gitu, apakah kita bisa dengan mudah sakit hati kepada orang? Enggak bisa, karena bukan harta ini yang kita kejar. Bisa nangkep ya bedanya ya. Jadi banyak orang yang tidak mempersiapkan secara serius. Kebanyakan orang menganggap masanya masih jauh. Oh matiku si adoh Pak. Enggak Bapak Ibu. Kemarin waktu corona itu kita melihat dengan jelas bagaimana kematian itu dekat sekali dengan kita. Bisa datang sewaktu-waktu. Bahkan ketika varian Delta itu, WA saya itu tiap hari itu orang mati 3, 4. Jadi kalau ada update WA gitu ya yang masuk, pasti kemudian tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pasti tulisannya seperti itu. Jadi kita waktu itu kayak biasa gitu. Ambulan di jalan wirawiri atau riwariwi yang benar ya. Wis pokoknya gitulah. Itu kayak biasa gitu kita dengar. Nah kita tahu dengan jelas kan bahwa sebenarnya kematian itu dekat dengan kita. Tetapi banyak orang sekarang ini sudah mulai, ya corona tidak terlalu ini, mulai menganggap remeh. Dan akhirnya kita mulai tidak waspada. Intinya sebenarnya kemarin Tuhan mau ngajari kepada kita bahwa kematian itu dekat loh dengan kita. Nah ini yang Tuhan lakukan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Roh kita. Bukan tubuh kita ya. Roh kita. Supaya kita nanti siap ketika pulang ke rumah Bapa. Dengan cara, kalau di Galatia 5 ayat 25, ya nanti saudara buka di rumah. Karena ayatnya hari ini sangat banyak. Saya nggak mau nambahi lagi. Supaya saudara bisa walk in spirit. Katakan bersama-sama, walk in spirit. Apa itu berjalan di dalam roh? Kalau di Galatia 5 ayat 25 tulisannya adalah dipimpin oleh roh. Tapi bahasa aslinya itu stoikomen. Stoikomen itu artinya adalah berjalan di dalam roh. Banyak orang salah. Maksudnya berjalan di dalam roh itu apa? Maksudnya berjalan dalam roh itu ngomongnya katanya ini. Ya kalau doa pakai bahasa roh. Enggak. Berjalan di dalam roh itu artinya roh kita sudah seirama dengan Roh Kudus. Nah, itulah penyebabnya. Mengapa ketika Tuhan naik, Roh Kudus turun?
Yesus tidak naik, Roh Kudus nggak bisa turun. Mengapa? Karena Roh Kudus itu ketika turun masuk di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, dia memimpin kita, memimpin roh kita. Ingat ya, tubuh kita itu terdiri, ada yang bilang tubuh, jiwa, dan roh, ada yang bilang jiwa termasuk roh dan tubuh. Enggak masalah lah yang mau pilih yang mana. It's okay. Pokoknya kita tahu bahwa ada unsur di dalam tubuh kita itu ada rohnya. Yang ketika dihembuskan oleh Tuhan pada saat penciptaan yang disebut dengan nismat hayim. Kalau bahasa aslinya nismat hayim. Opo iku Pak? Wis pokoknya ikulah. Pokoknya roh kita. Nah, nismat hayim atau roh ini loh yang nanti pulang ke rumah Bapa dan diberikan tubuh baru oleh Tuhan. Tubuh yang tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada kesakitan. Itu yang nanti akan diberikan kepada rohnya orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang akan kita pakai untuk kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Mekanismenya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan tubuh ini yang nanti naik ke surga, bukan. Tetapi roh kita dan kemudian diberikan tubuh baru. Kira-kira seperti itu. Nah, supaya roh kita itu nyambung dengan surga, nyambung dengan kerajaan Allah, maka Roh Kudus memimpin kita yang disebut walk in the spirit atau stoiokomen. Seirama, membuat roh kita sampai seirama. Karena nanti ketika kita naik ke surga, ya sudah mati, kemudian roh kita pulang ke rumah Bapa. Roh Kudus sudah tidak bersama-sama dengan roh kita lagi. Mengapa? Karena akan kembali kepada Tuhan dan tinggal roh kita. Permasalahannya, pertanyaannya, apakah roh kita itu sudah seirama dengan Tuhan? Karena di sorga nanti, nah ini perjalanan kelanjutannya. Di sorga nanti, kita itu bukan cuma nyanyi-nyanyi. Saya itu dulu WL, kayak ini Pak Freddy ini, saya dulu WL juga. Saya itu suka bujui jemaat, ngaku saya. Pastor Markus pasti tahu, karena tahu riwayat saya dulu waktu jadi WL. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya bilang, saudara, di sorga nanti kita nyanyi-nyanyi. Itu kan udah jadi WL ya, nyanyi-nyanyi. Kalau saudara sekarang enggak mau nyanyi, saudara enggak cocok di sorga. Maka orang seneng akhirnya, semangat. Karena apa? Ya nanti kalau saya enggak nyanyi, enggak masuk sorga, lu semal bundi meneh. Gitu. Itu kadang-kadang bahasa yang saya pakai. Akhirnya terbentuk di pikiran orang bahwa di surga itu kita cuma nyanyi-nyanyi. Coba kalau di surga cuma nyanyi-nyanyi lah sakno, sing suarane fales. Nadanya harusnya C, metune H. Saudara tahu nada H? Nada nek nyanyi rengeng-rengeng itu loh. Itu. Kan itu jadi enggak masuk surga, sakno itu kan. Jadi perkara masuk surga itu bukan cuma nyanyi-nyanyi Bapak Ibu. Kita pasti meninggikan Tuhan, pasti di sana. Tapi ya enggak setiap hari sampai selama-lamanya nyanyi. Wong sampean aja disuruh nyanyi di sini setengah jam wis kesel. Kongkon angkat tangan gak kabeh angkat tangan. Apalagi suruh loncat. Yang loncat WL-nya gitu. Kita meloncat dalam hati, Pak. Ngomongnya gitu. Jadi di surga kita bukan hanya seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, bukankah kamu nanti akan menghakimi malaikat? Firman Tuhan juga berkata bahwa kita nanti akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi perkara masuk surga itu, saudara itu nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Duh kok didik sih ngomong. Saudara ngerti saya ngomong apa? Pas gak eruh pasan. Saudara nanti itu memerintah. Oleh karena itulah kekristenan itu menyiapkan saudara. Menyiapkan roh saudara. Supaya nanti ketika kita seirama dengan Tuhan, kita pulang ke sana, pikiran dan perasaan kita itu sudah sama dengan Tuhan Yesus. Begitu kekristenan itu, itulah bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain itu hanya membuat orang itu jadi baik, saudara bisa lihat agama apapun seluruh dunia ini, semuanya mengajarkan orang jadi baik, gak ono agama yang mengajarkan jelek.
Hanya pengikutnya yang jelek, pemahamannya yang jelek akhirnya. Semuanya ngajarin jadi baik, tetapi kekristenan itu bukan cuma ngajari saudara jadi baik, tetapi membentuk saudara menjadi orang yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Itu. Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan untuk menjadikan orang yang berkenan kepada Allah itu nyaris mustahil kalau itu dilakukan dalam hidup kita, apalagi sempurna. Nggak iso. Wong sampean aja bapak-bapak ini, begitu melaku nggone mall, ana wong wedok gawe rok sakmene titik, dukur titik. Wis ngono. Mas yo tuwek barang yo ngono. Iya kan? Mas yo sudah tua kan, wih. Masih seperti itu. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba kemudian moro-moro esok dadi apik dhewe. Emang kalau sudah jadi Kristen langsung jadi kudus? Nggak bisa. Oleh karena itulah, dengar, Roh Kudus diberikan di dalam hidup orang percaya supaya mengubah saudara. Kalau saudara mau rubah dengan kekuatan sendiri, boten saged. Sampai ayam tumbuh gigi juga nggak bisa. Karena kita dengan kekuatan kita sendiri, coba kalau nggak percaya. Coba aja berusaha jadi baik. Seperti Yesus brewoken. Gawe kelambi koyok Yesus, kemana-mana naik keledai, coba. Kemudian nyanyi, ya, sambil nyanyi seperti Yesus itu. Kak gelem numpak mobil, oh no, numpak keledai. Yesus dulu numpak keledai. Brewok, tambah dowo, tambah api. Bajunya dibuat seperti Yesus, pakai baju jubah putih. Sampai kapan kita seperti itu, Bapak Ibu? Orang yang berusaha untuk menjadi orang yang berbudaya dari Arab sono ya, kelihatannya koyok-koyok ini aneh api, tapi ternyata juga nggak bisa. Oleh karena itulah, privilege atau hak istimewa Bapak Ibu sebagai orang percaya ini adalah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Roh itulah yang membuat roh kita itu semakin lama semakin seirama dengan Roh Kudus. Supaya ketika kita nanti pulang, posisi kita itu sudah bukan hanya menjadi orang yang dibenarkan, tetapi sudah benar-benar benar. Itu. Ada pandangan yang salah. Next. Ya. Ya. Ini tadi. Ya ini dulu ya. Pandangan yang salahnya nanti dulu. Saya kebalik berarti. Bapak Ibu mesti harus tahu bahwa tempat yang dimana Tuhan Yesus nanti janjikan kepada kita, itu Tuhan Yesus ada di situ. Saya mau kasih sedikit menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Bukan saya sok Yunani, enggak. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu betapa luar biasanya Tuhan itu membentuk Bapak Ibu. Ngereken sampean itu betapa luar biasanya dia. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus ya maksudnya, dan telah menyediakan tempat bagimu. Ingat, tempat bagi kita itu di sana tempatnya sangat banyak. Di rumah Bapakku banyak tempat. Gitu. Kalau saksi Yehova ngajarinya yang masuk surga itu jumlahnya cuma berapa yang kemarin ikut seminar? Jumlahnya 144.000 tok. Jumlah pengikut saksi Yehova aja udah lebih dari itu. Berarti gak oleh kapling. Yang pengikut-pengikut yang lain gak oleh kapling. Makanya saya gak mau ikut saksi Yehova. Aku gak oleh kapling lah. Gitu. Bagi orang percaya dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak tempat Bapak Ibu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata ini juga sudah luar biasa, tapi sebenarnya artinya lebih dalam. Ya, bahasa Yunaninya berkata emi ego, itu bisa dibalik-balik ego emi. Artinya aku ada, disitulah keberadaanku, gitu ya. Dan kemudian kata yang dipakai ego emi kai umes hete. Artinya begini, di mana aku itu berkuasa, di mana aku pada saat itu bertahta, kamu juga. Wow,
Jadi memasukkan kita ke dalam surga itu bukan cuma dengan model seperti ini, kemudian tiba-tiba dimasukkan blek gitu sama Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan secara serius mempersiapkan Bapak Ibu semuanya. Kapan persiapannya? Mulai dari sekarang ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus di bumi ini. Saudara dipersiapkan. Artinya kita memang dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Di mana nanti Yesus akan menjadi raja dan kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya bukan berarti rajanya banyak. Saya, Pak Freddy, Pastor Markus, Pastor Gayus itu merintah kabeh, Bapak Ibu juga merintah. Enggak, sopo sing diperintah nek ngono. Gitu. Pemerintahannya itu sangat banyak berjenjang. Itu pemerintahan Allah seperti itu. Entah kita ada di mana, enggak tahu, yang paling penting adalah kita ngikut Tuhan aja. Tuhan membentuk kita seperti apa, kita ngikut Tuhan aja. Gitu. Jadi ini penegasan ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi perkara masuk surga Tuhan Yesus datang itu bukan hal yang menakutkan. Banyak orang wedi. Wih, Yesus datang rek, aku durung kawin. Gitu. Saya ini guru Bapak Ibu. Saya kalau cerita masalah ini di murid-murid saya, rata-rata, Mister, aku durung kawin Mister. Saya belum bahagia di dunia, ojo teko sik Tuhan Yesus. Enggak. Justru ketika kita pulang itu, Alkitab berkata, jauh lebih mulia kehidupan kita di sana. Benar. Bahkan ada murid saya yang bilang, Mister, saya mau tanya ya, iya tanya apa? Nanti di sana ada wifi enggak Mister? Soalnya dia seneng main game. Itu ya ampun. Kalau di sana ada wifi berarti ono operator handphone, ada Telkomsel berarti. Kalau ada operator Telkomsel berarti ono pegawai nih, ono menara. Dan kan akhirnya jadi gitu, pandangannya salah gitu. Saudara-saudara, nanti di surga ada menara Telkomsel. Sesat itu. Kita udah nggak perlu wifi gitu. Ya, ada pandangan yang keliru tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Silakan next. Nah, ini saya agak lama di sini Bapak Ibu. Bagaimana caranya Tuhan Yesus mempersiapkan saudara untuk nanti bisa seirama dengan Tuhan? Tempatnya hanya di gerejanya. Saudara dipersiapkan itu di gereja. Mengapa? Karena di gereja itu kita diajar logos, firman Tuhan. Diajar firman Tuhan terus, logos itu diajarkan kepada saudara. Mau siapa yang berdiri di sini nggak penting Bapak Ibu. Yang paling penting adalah firman Tuhan yang kita dengar harus menjadi logos. Harus menjadi pengertian buat kita. Mengapa? Karena firman Tuhan itu tidak cukup jadi logos. Firman Tuhan itu harus menjadi rema buat Bapak Ibu masing-masing. Saya ngomong kayak gini kan secara umum ya. Hanya menyampaikan firman Tuhan secara umum. Nanti di rumah Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu masing-masing. Sesuai dengan hidup kita. Sesuai dengan apa yang kita alami. Supaya firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar hari ini, itu menjadi rema firman Tuhan masing-masing. Atau istilahnya rema itu Tuhan bicara secara pribadi masing-masing dalam hidup Bapak Ibu. Gitu. Maka gereja itu adalah tempat persiapan, tempat pengajaran. Dan tempat mempersiapkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak ada pesan sponsor dari Pastor Gayus. Ngomong Pak supaya wong rajin ke gereja, enggak. Ini kewajiban kita semuanya. Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Koi, pendalaman Alkitab, apapun, jadilah orang yang haus akan firman. Karena logos itu nanti akan mempersiapkan kita semuanya. Kalau Bapak Ibu nggak punya logos, ketika masalah menghadapi hidup kita, terus kita dengerin siapa? Masa iya Pastor Gayus selalu 24 jam bisa ditelepon, bisa menyelesaikan masalah kita satu-satu? Masa masalah kepahitan dengan orang lain aja kita mesti perlu telepon dulu Pastor Gayus, padahal kita tahu, supaya kita ngampuni kan? Nah, pandangan yang salah, ya, yang sering dilakukan iblis di dalam hidup manusia adalah membuat kita berpikir bahwa kita bisa berubah secara instan. Ini cara iblis Bapak Ibu.
Udahlah, nggak usah serius, nggak usah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan akan merubah engkau. Apanya yang mau dirubah? Wong kita itu nggak tahu apa yang kita mau dirubah. Kan nggak ngerti apanya yang mau diubah. Nah, iblis itu selalu seperti itu. Sudah, nanti engkau sudah layak di hadapan Tuhan. Saya pernah dengar, wis tak berdosa titik-titik gak apa-apa. Sing penting sih tetap percaya Yesus, tetap jadi wong Kristen gitu ya. Ini wong Jawa itu ngomongnya Kristen. Nek wong Kupang ngomongnya sih gimana? Kristen. Ya, Kristen ya. Yang penting tetap Kristen. Oh, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tidak semudah itu Ferguson. Gitu. Roh Kudus itu merubahnya itu by proses. Dan biasanya orang-orang yang suka dengerin apa yang iblis katakan itu orangnya sudah mental block. Begitu ada firman Tuhan yang menegur, langsung dia nolak. Bukan buat saya. Gawe wong iku lho. Saudara pernah kan ngalami begitu ada orang khotbah, kapok kon yo kenek kon. Itu bukan buat kita, buat orang lain. Dia seperti itu. Dia terbentuk mental block di dalam dia. Dia merasa bahwa dia bisa dirubah dengan sendirinya. Itu cara iblis bekerja. Dari mana saya tahu iblis bekerja? Sederhana, dari Alkitab. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu, dia diproses oleh Tuhan. Makanya kenapa Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu diberikan pikiran, perasaan, kehendak, built-in langsung. Gambar Allah. Kenapa ada kata rupa di situ? Kan cukup gambar Allah, enggak. Alkitab menulis gambar dan rupa. Selem demut, bahasa Ibraninya. Selem demut, gambar dan rupa. Memang dipakai dua kata itu. Rupa itu artinya adalah, dengar, kualitas dari masing-masing pikiran, perasaan, dan kehendak itu. Jadi Adam dan Hawa pada saat itu dilatih. Pikirannya dilatih, kehendaknya dilatih supaya tunduk kepada Tuhan. Perasaannya dilatih supaya nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati, dilatih sama Tuhan. Sama Tuhan sendiri dilatih. Mengapa mereka dilatih? Sama dengan kita. Karena nanti mereka akan memerintah di Taman Eden kepada seluruh ciptaannya Tuhan. Maksudnya seperti itu loh. Tapi ketika iblis datang kepada Hawa, apa yang dikatakan? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu langsung bisa jadi seperti Allah, betul. Pinter-pinter Ivan ini jemaati. Gak usah khotbah terus. Bisa jadi seperti Allah. Wes gak usah aneh-aneh. Gak usah macem-macem, kamu makan buah ini selesai. Makan buah ini adalah jawaban. Kan ini buah yang ciptakan Tuhan juga kok. Gitu katanya iblis mungkin ya. Hawa mikir, iya ya. Kan tujuan aku supaya aku memerintah. Jadi seperti Allah. Ya lapu sih susah-susah. Langsung aja po. Itu yang dilakukan oleh iblis. Mengajari Hawa supaya jadi instan. Tapi benar enggak? Enggak, itu salah. Akhirnya mereka mati. Mati dalam arti mati rohani. Kita tahu kan. Itu juga yang dilakukan iblis kepada Yesus. Ketika mencobai Tuhan Yesus Kristus. Habis Yesus puasa. Kemudian 40 hari puasa, kemudian Tuhan lapar. Salah satu pencobaannya kan ada 3 tuh. Salah satunya yang kita sering dengar adalah ketika iblis minta gini. Kamu sujud menyembah aku, kamu nanti akan aku kasih seluruh dunia ini. Ya kan? Saudara jangan pikir menyembah itu cuma gini aja, cuma sikap. Enggak. Itu artinya Yesus harus tunduk. Sederhana. Kamu enggak usah susah-susah mati di atas kayu salib. Kamu udah memiliki seluruh dunia ini kok. Buat apa kamu mati di atas kayu salib? Berat loh. Susah loh hidup kayak gitu. Belum nanti kamu diojek sama orang, izin. Belum nanti kamu sakit semua badanmu, percuma. Enggak usah lah hidup kayak gitu. Toh kamu juga dapetin dunia. Aku kasih. Syaratnya cuma 1, sujud aja. Tunduk aja sama aku. Iblis kan kayak gitu Bapak Ibu. Hati-hati dengan hal yang seperti itu, sesuatu yang instan. Yang benar adalah kekristenan itu mengubah roh kita. Mengubah roh kita itu dengan proses. Kapan prosesnya? Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kekristenan itu bukan cuma agama aja, yang cuma tepuk tangan, Natalan, kemudian kita nanti pakai baju hijau, baju merah, nyumbang, selesai. Enggak. Kekristenan itu adalah
pimpinan Roh Kudus yang harus Bapak Ibu ikuti setiap hari. Caranya Tuhan adalah menanamkan logos lebih dahulu. Supaya Bapak Ibu bisa memperoleh rema ketika punya masalah, persoalan, kesulitan. Firman Tuhan bicara. Tinggal apa yang kita lakukan? Ikuti apa kata firman. Jangan ikuti hati kita. Karena hati kita itu masih belum bisa dipimpin secara sempurna. Nanti sampai pada satu titik di mana roh kita sudah seirama dengan Tuhan. Saudara tidak perlu bingung lagi apa yang harus saudara lakukan. Saudara sudah bisa langsung bereaksi dengan firman Tuhan. Contoh ya. Mengapa kita itu kalau dikasih masalah sama Tuhan itu kayak bertubi-tubi gitu loh. Iki gurung mari masalah iki. Iki gurung mari dikei iki. Iki gurung mari onok maneh. Pernah kan ngalami seperti itu? Kenapa? Karena Tuhan sedang membentuk saudara dari segala macam tipe. Dari segala macam hal. Itu. Lewat masalah itu Tuhan sedang membentuk saudara. Sedang mengingatkan roh kita supaya kita seirama dengan Tuhan. Masalahnya adalah kita mau enggak dipimpin Roh Kudus itu. Mau enggak kita dengerin Roh Kudus. Karena ketika kita punya masalah memang dua hal yang bisa kita lakukan. Kita ngikuti Tuhan atau ngikuti kemauan diri kita sendiri. Ketika kita disalahartikan atau hati kita disakiti oleh orang, ya gampang-gampangannya. Ketika ada orang memfitnah kita. Kan dua hal yang bisa kita lakukan. Kita ampuni, kalau menurut firman Tuhan. Atau yang kedua, dilabrak. Ya toh? Ada orang nyakiti hati kita dan kita tahu orang itu, ono sing ngomong, nyah. Wingi lho nyah, waktu ngene ibadah. Apa? Tajik sing lungguh pojok itu loh, sing biasanya lungguh pojok itu loh. Itu ngomong, jarine alismu miring ya. Kamu gawe alis miring. Masa sih? Dikocoi. Oh iya miring. Loh tapi dia enggak boleh ngomong seperti itu. Mbok menengo gitu. Saudara bisa ngelabrak, bisa. Sini. Kamu kemarin lihat apa alis saya? Enggak kok bagus kok. Alah ngomong. Kamu ngomong miring kan? Ngomong sama orang lain kan alisku miring. Maksudmu apa? Bisa kita melakukan itu? Bisa. Tapi firman Tuhan bilang, ya wis ampuni ya. Nah, makanya ibu-ibu kapan-kapan nek gawe alis diukur. Oh enggak pastor, saya kesusu soalnya. Ibadahnya 9:30. Itu sudah 11:15, 10:15. Itu telat. Ya enggak apa-apa lah. Itu. Firman Tuhan ngajar kepada kita untuk ngampuni. Saudara sama Tuhan diizinkan berada di kondisi yang seperti itu. Reaksi kita apa? Itu yang saya maksud dengan pimpinan Roh Kudus. Apakah saudara mau ngikuti firman Tuhan? Ataukah saudara yaitu mau ngelabrak? Memang sih kalau ngelabrak itu kayaknya kita hebat gitu loh, menang. Ojo cedek-cedek ambek taji iku kon. Aku ingin cuma ngomong alisnya miring iku ngamuk. Hati-hati wis mending meneng ae, masih alisnya lurus miring, jarno ae. Gitu. Kan kita pernah kan ngalami orang wis jarno wis sak karep-karepe wis. Pokoke gak mangan tanduran. Dikira pedet, mangan tanduran. Padahal sebenarnya itu Tuhan pakai. Nah, yang Tuhan lakukan, yang Roh Kudus lakukan adalah ini Bapak Ibu. Proses metamorfoste. Katakan metamorfoste. Ini istilah Alkitab. Saya pikir dulu itu istilahnya apa anak-anak sekolah, metamorfosa. Ternyata metamorfoste itu istilah Alkitab. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah itu menggunakan kata metamorfoste. Itu sama seperti perubahan seekor ulat jadi kepompong, lantas dia baru bisa jadi kupu-kupu.
Ada prosesnya. Dan proses itu yang Tuhan lakukan sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata nanti. Baru proses itu selesai. Jadi selama kita hidup, kita masih diizinkan oleh Tuhan memiliki kehidupan ini. Milikilah sikap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu. Nah, Roh Kudus memimpin dengan cara ini, saya kasih bahasa Yunaninya ya, kira-kira saya terjemahkan aja ya. Aku itu artinya Roh Kudus itu yang ngajari kita. Agontai ya, Roh Kudus itu memimpin. Memimpin itu artinya gini loh Bapak Ibu. Ada seorang ayah nuntun anaknya di jalan. Rene nak, belok nak, berhenti nak. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus nuntun kita supaya kita ngikuti jalannya. Seorang anak kecil ketika dituntun ayahnya, terus nonton permen warna-warni, maka dia pengen, aku pengen permen itu. Gitu. Kalau ayahnya bilang jangan, nanti gigimu sakit gitu. Seorang anak yang baik, ya wis, ngikut apa kata papanya, itu namanya dipimpin. Bersedia dipimpin. Nek sing gak bersedia, dilepaskan, terus dia ke permen itu tuku, gak bayar bisa. Yang katanya, datang di mall, lihat barang, ambil, pergi. Ada yang suka kayak gitu tuh. Kalau anak-anak seperti ini, dia gak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Gak bisa. Gak bisa diajar oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu gandeng saudara. Itu. Peran Roh Kudus besar sekali dalam hidup kita Bapak Ibu. Kekristenan itu harus mengundang Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Kita nggak bisa cuma jadi agama Kristen aja, yang penting nang gereja, nggak bisa. Roh Kudus itu harus memimpin hidup kita. Supaya memproses roh manusia kita, agar kita nanti bisa stoikomen. Ini stoikomen artinya, stoikomen tadi seirama dengan Tuhan, ini tujuannya. Maka saya bisa melihat tuh kalau orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta masih belum stoikomen sama Tuhan, kelihatan banget. Gitu. Sombongnya kelihatan, tinggi hatinya kelihatan. Saudara pernah kan nemu ada orang Kristen yang model kayak gitu itu. Ojo dirasani, ya dia masih proses itu. Masalahnya dia mau dipimpin enggak. Sampai rohnya nanti memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu gunanya Roh Kudus. Untuk apa ini nanti sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus? Untuk ketika saudara nanti pulang ke rumah Bapa, ya persiapannya ketika pulang ke rumah Bapa nanti, saudara bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Next. Oleh karena itulah Roh Kudus itu berfungsi menghidupkan kita kembali. Roma 8 ayat 11 sampai 13, dan jika roh Dia, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus, Roh Kudus itu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, diulangi lagi. Ya, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan tubuhmu yang fana, yang sementara ini akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti fungsi Roh Kudus besar, sangat besar. Jangan pernah mau kita memiliki kehidupan kekristenan tanpa Roh Kudus. Jangan mau. Kehidupan kekristenan kita harus dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Orang berhutang tetapi bukan kepada daging. Supaya kita hidup menurut daging, enggak. Kekristenan itu tidak bicara hidup menurut daging. Bapak Ibu enggak perlu khawatir lagi, kehidupan kita sehari-hari itu bisa ditolong sama Tuhan. Pasti kesulitan saudara bisa ditolong sama Tuhan. Itu enggak usah kita minta-minta, Tuhan udah tahu. Bagaimana cara menolong saudara, Tuhan pasti ngerti. Kita enggak berhutang sama kehidupan daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati, kamu balik mati lagi. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, pilihannya adalah mau enggak roh kita dipimpin oleh Roh Kudus? Next, terakhir. Ada
ada dua hal. Bersediakah saudara saat ini dipersiapkan untuk memerintah? Kalau jawaban yang pertama adalah yes, saya bersedia. Pertanyaan yang kedua yang penting. Bersediakah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Karena tidak semua orang Kristen bersedia menyediakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Kebanyakan orang Kristen itu gini Bapak Ibu. Dia mau Tuhan ngikuti apa yang menjadi keinginannya. Dia mau Tuhan mengikuti apa yang menjadi cita-citanya, harapannya. Tapi itu salah. Yang benar adalah harusnya kita yang tunduk kepada Roh Kudus. Harusnya kita yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang balik lagi sama Bapak Ibu. Tuhan sedang nyiapin sampean semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan yang jauh lebih mulia daripada cuman kita ngejar banyak hal di sini. Ketika saudara memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dengan sendirinya karakter kita pasti akan dibarui oleh Tuhan. Saudara mau bisnis apapun, mau usaha apapun dengan karakter yang sudah benar seperti ini, pasti Tuhan memberkati saudara, pasti. Karena orang kalau bisnisnya udah benar, sikap hidupnya udah benar, mau bisnis apapun, banyak orang yang suka sama orang-orang seperti ini. Mau usaha apapun, banyak orang yang suka sama orang-orang seperti ini. Kuncinya cuma satu. Mau gak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita tunduk kepala. Hidupku